Halo, aku Panda. Kali ini ada yang beda nggak? Mungkin kalian ada yang ngerasa ada yang beda nih. Biasanya kayak nggak seformal ini kan? Yes, adalah aku pakai chef jacket. Jadi dari baju aku ini udah kelihatan nih. Aku bakalan bahas apa nih? Kita bakalan masuk ke series tentang chef. Jadi aku bakalan jelasin tentang apa itu chef dan banyak hal tentang dunia chef yang harus kalian tahu. Paling nggak untuk insight aja, untuk wawasan. Ketika misalnya kalian ketemu orang nanti ngobrol-ngobrol, kalian punya wawasan tentang ini. Atau mungkin kalian ada di bidang kulineri, ini mungkin memperdalam dari profesi kalian. Oke, langsung aja. Jadi sebelum kita masuk ke kontennya, aku seperti biasa mau kasih rekomendasi. Kali ini rekomendasi apa? Adalah penyedap makanan, tapi tidak monosodium glutamat. Jadi ini adalah ekstrak dari jamur alami yang diekstrak untuk menghasilkan rasa umami atau gurih pada makanan. Sama aja sih kayak penyedap-penyedap yang lain, cuman ini setidaknya lebih organik dan ini vegan friendly. Oke, apa itu dia? Janet, Totole. Udah dibuka ya? Karena kan aku rekomendasi yang real, yang aku pakai kan. Jadi otomatis udah dibuka. Totole. Jadi Totole ini aku suka sih produknya, cuman kalian harus pinter-pinter cara penggunaannya, karena kalau misalnya terlalu banyak nanti aroma jamurnya terlalu strong gitu. Jadi ini cuma untuk tambahan aja. Nanti aku kan ada kasih video tentang penyedap ya. Nanti aku di situ bakal ngasih tahu gimana cara pakai penyedap yang baik dan benar. Oke? Jadi ini untuk rekomendasi video kali ini aku rekomendasiin Totole. Memang harganya lebih mahal daripada kaldu bubuk ayam, kaldu ayam atau apa dan lain-lain. Cuman setidaknya ini bisa jadi pilihan agak lebih baik mungkin ya. Kalau misalnya kalian ya cuma 2 kali lipat kok. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 12.000 yang kemasan. Kemasan berapa nih? Kemasan 80 gram. Ini cukup lama kok habisnya. Oke, ya itu aja. Kita langsung ke videonya kali ini. Kita akan membahas yang paling pertama dan dasarnya adalah tentang chef. Yang pertama yang harus kalian tahu tentang chef, kita harus mundur sedikit ya kan. Kita harus bicara tentang sejarah. Sejarah. Siapa chef pertama kali di dunia? Itu pertanyaannya, ya kan? Siapa pertama kali chef di dunia? Jadi sebenarnya dari dulu itu udah ada profesi masak, bahkan dari abad keberapa gitu udah ditemukan kalau misalnya manusia itu sudah bisa mengolah makanan, nggak makan mentah-mentah lagi. Tapi dia bukan chef. Jadi siapa chef yang pertama kali dan apa itu chef? Oke, jadi kalau kita bicara tentang historinya, kita bicara tentang sejarahnya. Chef itu adalah sebuah panggilan untuk pemimpin atau leader. Kalau bahasa Inggrisnya chief kali ya. Jadi kayak agak mirip-mirip gitu. Dan di Prancis itu digunakan untuk menunjukkan kalau dia memimpin sesuatu. Kalau di kulineri itu dipanggil chef de cuisine. Cuisine itu hidangan. Jadi itu dia kayak pemimpin untuk membuat hidangan itu. Kalau itu dari segi terminologinya, dari bahasanya. Kalau dari profesinya, jadi profesi ini sebenarnya adalah menandakan kalau dia kepala dapur untuk kerajaan di Prancis. Yang mematenkan kata chef dan segala jenis turunannya itu adalah orang Prancis. Makanya makanan Prancis itu terkenal. Terutama di Eropa. Dan orang yang pertama kali dijulukin chef adalah Marie Antoine Karim. Jadi chef pertama di dunia adalah Marie Antoine Karim. Oke. Jadi dia punya istilah atau dijuluki King of Chef dan Chef of King karena dia adalah celebrity chef pertama di zaman dia. Itu sekitar tahun 1800-an. Di kerajaan Prancis. Dan dia adalah celebrity chef pertama di dunia. Kalau aku bilang sih dia itu revolusioner karena dia menyederhanakan makanan. Kalau dulu tuh masak menggunakan banyak rempah. Jadi dalam satu hidangan tuh banyak banget rempah-rempahannya. Dan kalau misalnya masak dagingnya dicampurin dalam satu hidangan. Contohnya nih ya, kayak misalnya masak ayam sama ikan itu disatuin. Jadi rasanya kan agak aneh kan, tapi iya zaman dulu kayak gitu. Jadi beberapa jenis daging tuh jadikan satu hidangan. Dan porsinya juga bisa besar. Jadi zaman dulu tuh kalau misalnya ya namanya juga kerajaan kan, otomatis kalau misalnya porsi itu yang banyak banget gitu, ya kan, karena juga wajar juga sih masaknya kan untuk banyak orang, ya kan. Dan dia suka menyederhanakan dan menegaskan rasa utama. Jadi dia pengen tuh masakan yang simpel aja gitu, yang nggak usah terlalu ribet banget. Dan rasanya tuh tegas gitu. Jadi kayak misalnya rasa dagingnya daging gitu.
Kalau misalnya rasa asam, asin, udah gitu aja. Jadi dia nggak usah terlalu aneh-aneh. Itu agak kebalikan sih sama di Indonesia. Karena Indonesia kan suka rempah-rempah ya kan. Di Asia lah gitu. Dan dia juga menciptakan teknik grande cuisine. Aku nggak tahu sih nyebutnya grande atau grand atau orang Prancis yang bilangnya grand. La grande cuisine. Dari teknik itu yang aku bilang tadi menyederhanakan makanan itu menjadi sebuah culture atau budaya di Eropa. Jadi makanan yang diciptakan yang klasik itu sekarang itu yang misalnya masakan-masakan Eropa ya kayak gitu semua. Jadi dimakannya cuma simpel doang kayak ayam, salad, saus, selesai. Sesimpel itu aja, nggak usah yang rempah-rempah yang aneh-aneh, enggak. Simpel itu. Dan dia juga menciptakan mother of sauce. Buat kalian yang kerja di kitchen pasti tahu lah. Kalau misalnya paling nggak pernah tahu lah atau belajar mother of sauce. Dulu tuh yang dia ciptakan tuh ada 4. Yang pertama itu bechamel. Bechamel tuh saus creamy itu dia terbuat dari susu. Itu kalau misalnya zaman sekarang tuh ada beberapa orang yang bikin cream sauce tuh pakai ini. Ini bechamel namanya. Dan ada juga namanya Espagnol atau Espanyol, aku nggak tahu sih gimana cara nyebutinnya. Oke, dan ada juga velouté, ada allemande, dan perkembangannya sekarang itu untuk pengganti allemande itu diganti dengan tomato sauce dan hollandaise. Dan dia juga adalah penulis buku. Jadi dia nggak cuma punya ilmu dan dilakuin, dan dia juga membuat legasi atau warisan untuk penerus-penerus dia nanti. Dan itu bakalan nyambung ke yang kedua. Jadi ada dua orang yang paling berpengaruh di awal-awal dunia kulineri atau chef. Oke. Yang pertama tadi adalah Anthony Karim. Yang kedua itu adalah Auguste Escoffier. Dan dia juga adalah chef asal dari Prancis. Tapi dia ini hidup setelah si Anthony Karim mati, barulah si Auguste Escoffier ini. Dan kenapa dia disebut influencer yang kedua untuk French chef atau untuk dunia chef lah? Karena dia yang pertama kali membuat sistem organisasi dapur. Jadi dia yang pertama kali menata kalau misalnya itu dapur tuh ada sectionnya, ada aturannya, ada sistemnya gitu. Kalau selama ini kan ya udah kerja aja gitu. Dia bikin, kalau enggak kau di situ di sini di sistem. Dan tahu nggak? Dia terinspirasi dari militer atau disebut dengan Brigade de Cuisine. Itulah kenapa sekarang di kitchen itu seperti militer. Maksudnya budaya kemarin-kemarin itulah ya kan. Budaya abad inilah. Kayak militer. Mungkin kalau misalnya kalian lihat misalnya Gordon Ramsay atau Chef Juna, itu kan kayak kesannya militer kan. Nah, jadi ini orangnya nih yang menciptakan itu, Auguste Escoffier. Dan dia juga pencipta buku yang sampai sekarang dianut sama semua pelaku kulineri, praktisi kulineri, yaitu nama bukunya adalah Le Guide Culinaire. Jadi itu kayak bimbingan untuk mengetahui tentang dunia kuliner. Dan dia juga yang menciptakan mise en place. Jadi mise en place itu adalah sebuah persiapan sebelum memasak. Jadi sebelum kita memasak, biasanya kita harus ada preparation dulu. Jadi nggak di situ kita mau masak, di situ dulu juga kita motong-motong, enggak. Jadi kalau misalnya chef itu dasarnya yang harus dia kuasain dan harus dibiasain adalah mise en place, persiapan, preparation. Oke, dia yang menciptanya. Gitu. Auguste Escoffier. Next. Terus, sejak kapan profesi ini mulai seksi? Jadi buat kalian ya, yang nggak tahu, atau yang baru-baru tahu tentang chef itu baru-baru ini aja. Jadi nih, dulu itu, mungkin sekitar 20-50 tahun yang lalu, profesi chef ini sama kayak buruh. Jadi benar-benar buruh, tahu buruh nggak? Kayak cuman pekerja biasa aja gitu. Jadi itu nggak ada sesinya, jadi kayak cuman pekerja kasar aja gitu. Tapi sejak kapan profesi chef ini mulai seksi gitu? Mulai kelihatannya menarik gitu, pekerjaan yang mewah, yaitu adalah semenjak adanya TV dan seorang chef itu udah mulai diliput. Ketika acara-acara TV atau liputan-liputan TV itu secara tidak langsung untuk menaikkan derajat chef. Jadi ketika orang awam melihatnya kalau misalnya seorang chef itu keren gitu. Dan mungkin semenjak ada penghargaan dunia kayak seperti Michelin gitu, jadi seorang chef itu harus menciptakan sesuatu yang semaksimal mungkin, seenak mungkin, sebagus mungkin, sekeren mungkin lah pokoknya. Sebuah restoran atau sebuah hidangan. Sebenarnya TV ini ada bagusnya. Bagusnya adalah profesi chef jadi bagus kan kelihatannya. Jadi mengangkat derajat profesi chef gitu. Tapi yang nggak bagusnya, orang-orang yang terinspirasi cuman ngelihat dari satu sisi. Cuman ngelihat itu dari hasil atau cuplikan TV. Padahal mereka tidak tahu cara menjadi chef itu panjang, ada prosesnya.
Dan untuk menjadi chef profesional itu sangat butuh proses dan pembelajaran yang panjang. Jadi chef itu nggak cuma sekedar kita bisa masak dan kita plating cantik-cantik, nggak gitu. Kita harus bisa menguasai dasar-dasar dan harus bisa memasak yang dengan baik dan benar. Karena kalau misalnya masakan itu nggak baik dan benar, makanan ini kan krusial ya, bisa menyehatkan kita atau bisa mematikan kita. Makanya ini harus tahu gitu dasar-dasar kulineri supaya nggak salah-salah, supaya nggak berbahaya juga. Buat kalian yang nggak tahu nih ya, banyak juga chef-chef yang profesional itu menghindari TV. Dalam arti kayak liputan-liputan TV gitu. Tapi bukan berarti mempromosikan restoran ya, maksudnya kayak jadi, mungkin kalian kenal itu celebrity chef. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tuh udah punya tujuan jelas. Tujuan dia bukan untuk terkenal dalam arti itu, bukan untuk menjadi terkenal di orang awam dalam arti itu, tapi ingin terkenal dari prestasi dia, dari apa yang udah dia hasilkan, apa yang udah dia ciptakan, mendapatkan penghargaan. Dan nama penghargaan itu apa? Jadi di dunia itu ada beberapa penghargaan lah, kayak World Best Chef, terus yang paling terkenal dan paling juga diincar sama seluruh chef di dunia itu adalah namanya Michelin. Jadi buat kalian yang nggak tahu Michelin itu apa? Yes, Michelin itu adalah perusahaan ban mobil. Ya kalian tahu yang logonya itu loh, itu Michelin. Iya, itu dia. Jadi ini sejarahnya. Aku bakalan kasih tahu di video satu biji. Tapi intinya ini adalah sebuah penghargaan kulineri yang untuk saat ini diincar sama banyak chef. Gitu. Sebenarnya ini penghargaan untuk restoran, cuman ketika misalnya restoran itu dapat Michelin, otomatis chefnya itu juga kena impact-nya gitu. Dan buat kalian juga yang nggak tahu, sebuah profesi ini atau yang bisa disebut chef itu adalah sebuah penggabungan pekerjaan secara tidak langsung. Bukan berarti benar-benar menggabungkan pekerjaan, enggak. Cuman kayak mengambil sifat atau karakter sebuah pekerjaan untuk menjadikan satu. Contohnya ada kutipan atau quotes tentang chef. Ini yang keren sih. Jadi dia bilang adalah, a chef must think like a scientist, organize like a accountant, play like an artist, and cook like a grandma. Itu apa artinya? Jadi artinya adalah seorang chef harus bisa berpikir seperti ilmuwan atau scientist itu ya ilmuwan. Dan harus bisa menata seperti akuntan. Dan bisa menyajikan makanan seperti seorang artis atau seniman. Dan bisa memasak seperti nenek. Kenapa? Karena masakan nenek yang paling baik, ya kan? Kenapa? Sebelumnya juga aku udah pernah jelasin kalau misalnya profesi ini itu semakin tua, semakin baik. Jadi kalau misalnya grandma itu dia masak makanan yang sama selama berpuluh-puluh tahun, otomatis tingkat kenikmatannya itu udah beda, Mas. Udah beda. Udah nggak teori lagi, itu udah feeling. Oke. Next, jadi buat kalian yang nggak tahu juga, di chef itu ada hierarki. Dan sebutan seorang chef, mungkin kalian pernah ada yang nonton video Chef Juna di podcast saya di Kobuzer. Jadi yang dia bilang itu ada benarnya. Jadi memang pada dasarnya itu adalah seorang chef itu adalah seorang pemimpin sebuah restoran. Maupun kecil ataupun besar. Pokoknya dia intinya adalah dia memimpin sebuah restoran. Baru bisa dibilang seorang chef. Tapi aku bakalan jelasin dari sudut pandang aku. Kalau untuk zaman sekarang, kalau teorinya iya, memang iya benar. Gitu. Dan kalau di dunia kulineri atau di dunia chef itu, kalau misalnya di kitchen atau di dapur, itu ada yang namanya hierarki. Yes, hierarkinya itu apa? Jadi yang bekerja di kulineri, seperti yang tadi Auguste Escoffier ciptakan, jadi itu ada beberapa jabatan-jabatan dan ada banyak. Yang menciptakan jabatan ini adalah sebuah chef atau pemimpin di restoran sesuai dengan keperluan restoran tersebut. Karena setiap restoran pasti beda-beda kebutuhannya. Dan aku bakalan kasih tahu secara nggak terlalu detail aja, secara awam aja, oke? Setidaknya ini cuma menggambarkan secara keseluruhannya aja. Karena nanti bakalan dia beranak-beranak gitu aja sih cuman. Contohnya ya, yang pertama itu posisi yang paling bawah. Itu namanya adalah komi. Jadi, atau bisa juga dibilang cook. Jadi, komi ini adalah posisi yang paling bawah. Orang kalau misalnya baru tamat sekolah, habis ngelamar pekerjaan, keterima, biasanya posisinya itu pasti komi. Dan biasanya ini, kalau misalnya semakin besar restoran ya, semakin banyak kominya. Jadi, ada komi 1, komi 2, komi 3, gitu-gitu. Oke. Yang kedua ada demi chef. Demi, ya. Demi ini adalah posisi di atas komi. Berikutnya ada chef de partie. Chef de partie ini adalah bosnya si demi dan si komi. Pokoknya ini intinya hierarki, dia cuman kayak mengerucut gitu aja. Oke.
Next ada namanya sous chef. Sous chef ini biasanya penanggung jawab karyawan pada umumnya ya. Jadi mereka itu dia kayak macam penanggung jawab karyawan ya. Jadi semua karyawan yang ada di situ dia kepalanya lah gitu untuk di lapangan. Dan terus ada chef de cuisine. Chef de cuisine ini biasanya yang menciptakan hidangan. Jadi dia yang mengganti-ganti menu, dia lebih ke hidangan. Ada juga namanya head chef. Head chef ini biasanya dia yang kalau misalnya dalam sebuah restoran itu ada beberapa restoran, atau kayak contohnya misalnya hotel, di hotel kan ada beberapa restoran tuh. Biasanya setiap restoran tuh punya head chef, jadi dia punya head chefnya sendiri. Dan yang paling tinggi adalah executive chef. Executive chef itu orang yang di balik semuanya, jadi dia mengontrol semua restoran itu. Itu secara, ini aku cuma ngasih tahu secara awam aja. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, aku bakalan bahas lebih detail tentang jabatan-jabatan ini. Oke? Next adalah modern chef. Oke, jadi ini ada sebuah wawasan baru gitu. Buat yang kalian nggak tahu, kalau zaman sekarang itu sebuah restoran yang paling tinggi di dunia kulineri, makanan yang tertinggi itu makanan yang terbaik, itu adalah namanya makanan fine dining. Fine dining itu jenis restoran. Namanya juga udah fine dining, makan baik. Ini sama kayak sistem kerajaan itu tadi. Jadi makanan-makanan raja lah. Makanya ini lebih ke formal-formal gitu. Dan di dunia ini sekarang lebih menarik sih. Semakin hari, semakin tambah tahun tuh semakin banyak chef-chef yang unik-unik. Sekarang ini lagi lumayan heboh juga, terutama di Indonesia. Indonesia lumayan baru sih. Ada namanya gastronomi, molekular gastronomi. Jadi penggabungan antara kulineri dan kemis atau kimia. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa dimasak. Tapi secara tidak langsung, sekarang bisa diartikan bahwa sebuah molekular gastronomi itu adalah menciptakan suatu hidangan, tapi tidak seperti hidangan itu. Contohnya nih, ini ayam, tapi bentuknya nggak ada ayam-ayamnya gitu. Nah itu salah satu teknik molekular gastronomi. Dia membuat kreativitasnya yang tanpa batas, oke? Dan salah satu chef yang terkenal, yang bisa dibilang dia yang menciptakan, adalah Farhan Adria. Dia adalah pencipta restoran terkenal juga di Amerika, namanya, aku lupa. Oke, dan ada juga mungkin yang kalian kenal sering ada di TV di Europe tapi ya, namanya Heston Blumenthal. Namanya adalah Heston Blumenthal. Dia salah satu chef favorit aku sih. Terus ada juga, kalau aku bilang ini genre ya, karena kayak unik aja gitu, kayak dia punya ciri khas gitu. Terus ada juga genre namanya Nordic cuisine. Nordic itu sebuah wilayah di Europe. Ada beberapa chef yang terkenal. Dia membuat tampilan dan gaya baru, teknik baru. Itu dari Magnus Nilsson, René Redzepi. Dan kalau aku bilang, the real chef ya ini. Maksudnya yang benar-benar kayak real chef ya ini. Gitu. Kenapa? Karena mereka kalau misalnya yang genre ini, Nordic ini, jadi dia tuh kayak menyatu dengan alam. Jadi mereka kalau misalnya kayak misalnya restoran dari Magnus Nilsson sama René Redzepi, mereka sebelum buka restoran, mereka nyari sesuatu yang bisa dimasak langsung di alam liar. Contohnya kayak René Redzepi, salah satu hidangan yang dia buat yang sangat menghebohkan dunia adalah semut. Iya, dia bilang kalau misalnya semut punya sensasi pedas yang berbeda dan bisa dimakan, edible. Jadi mereka mencari bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, semuanya tuh pure dari alam. Dan tambah-tambahan harus ada hubungannya dengan alam. Gitu. Bahkan kalau misalnya aku bakal kasih cuplikannya, itu kayak platingnya itu cara makannya itu benar-benar kayak dari tangan burung gitu yang ada bulu-bulunya gitu. Iya, sensasinya beda memang. Tapi kalau aku bilang sih, ya chef yang keren tuh kayak gini. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan dari barang-barang yang atau bahan makanan yang seperti itu bisa dibikin ke kualitas yang paling baik. Itu keren sih, itu skillnya udah dewa kali. Dan ada juga sushi master dari Jepang, namanya Jiro Ono. Dia sekarang tuh umurnya, nggak tahu sih dia udah meninggal belum, cuman terakhir kali umurnya tuh 95. Dan dia itu salah satu master sushi di Jepang. Dan pernah juga yang makan itu Obama ke situ. Dan Obama bilang, saya lahir di Hawaii dan saya hampir setiap hari makan sushi. Tapi sushi yang saya makan hari ini adalah sushi terbaik yang pernah saya makan. Keren sih, keren. Itu adalah pleasure yang paling nikmat ketika chef dapatkan ketika misalnya masak. Terus ada juga pastry chef, ini dunia pastry ya, namanya Goldfarb. Jadi ini lumayan heboh juga semenjak dia diliput sama Netflix. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di Netflix tuh ada dokumenter tentang chef-chef terbaik ini yang dapat Michelin dari seluruh dunia, yang terbaik lah gitu.
di Netflix. Namanya adalah Chef Table. Sekarang udah season 5. Jadi Goldfarb ini adalah pastry chef. Dia asal Amerika. Dan sekarang dia ada di Bali. Restoran dia ada di Ubud. Ya, aku pengen banget ke sana. Namanya Room for Dessert. Kenapa aku bilang dia keren? Karena dia menciptakan sebuah hidangan itu nggak satu, bos. Maksudnya dia menciptakan satu set makanan, tapi pastry semua gitu. Jadi misalnya satu set 8 course misalnya gitu kan, atau 8 hidangan dalam sekali makan. Itu semua semuanya pastry. Dan kita itu nggak semuanya nggak manis-manis. Jadi dia bisa membuat makanan penutup itu jadi seperti makanan utama. Itu keren kali sih. Itu salah satu revolusioner. Oke, yang terakhir adalah tentang pendapat aku. Chef in my opinion. Jadi menurut pendapat aku pribadi, chef itu apa? Kalau menurut aku pribadi, chef itu adalah sebuah pola pikir atau mindset. Lebih ke cara berpikir gitu sih. Dan seorang chef itu harus punya jiwa penasaran dan terus belajar. Dan dia juga harus punya tujuan yang jelas gitu. Karena aku bakalan jelasin di video chef versus tukang masak. Oke? Di situ aku bakalan jelasin tentang lebih jelas lagi pendapat aku pribadi. Chef itu apa menurut aku? Apa bedanya sama tukang masak yang biasa aja gitu. Dan kalau menurut aku ya, chef itu adalah sebuah penghargaan. Jadi untuk sekarang ini ya, kalau kita bicara sejarahnya tadi aku udah jelasin. Cuman kalau untuk sekarang itu seorang chef itu sebutan chef itu adalah sebuah gelar gitu. Kayak sebuah penghargaan aja. Contohnya gini lah. Misalnya aku bisa masak sesuatu, terus dia bilang kalau misalnya aku chef. Aku ya udah terima aja gitu. Berarti aku dihargain meskipun sama orang awam gitu. Atau yang paling gampangnya adalah sebutan chef itu biar gampang aja gitu. Jadi kalau misalnya belakangan ini banyak yang ngeributin kayak lu bukan chef, gua chef atau siapa. Gimana ya? Kayak ya udah gitu. Ngapain kita ribut-ribut masalah keributan? Ya udah jalanin aja gitu. Lagian juga biar orang awam tuh gampang manggil kita tuh chef gitu. Lebih bagus kita menyatu, menciptakan sesuatu daripada mempermasalahkan hal yang nggak penting, oke? Jadi ya udah, semua orang bisa jadi chef dan semua orang bisa jadi chef tergantung apa yang dia lakuin. Cuman aku udah kasih tahu penjelasannya gimana dan nggak usah terlalu ribut-ribut, oke? Semoga kalian dapat pelajaran baru atau sebuah manfaat dari video ini. Aku udah jelasin tentang chef dan kita bakalan banyak bahas tentang chef di video-video berikutnya. Oke, itu aja yang mau aku sampein untuk hari ini. Jangan lupa juga follow aku di Instagram @givanda dan jangan lupa juga follow di @sokofood. Itu aja yang mau aku sampein. Cukup sekian and until soon.